Kegiatan pelatihan imam dan khatib masjid se-Kabupaten Toli-Toli berakhir di zona 4 dengan diikuti 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan. Sebelumnya, kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan di 3 zona berbeda. Di zona pertama meliputi imam dan khatib wilayah Kecamatan Baulan, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Ogodeide. Di zona 2 meliputi imam dan khatib wilayah Kecamatan Dakopamean dan Kecamatan Toli-Toli Utara. Di zona 3 meliputi imam dan khatib wilayah Kecamatan Lampasio, Kecamatan Basidondo, dan Kecamatan Dondo. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan tersebut untuk mencetak imam dan khatib yang kompeten dan profesional menuju Toli-Toli yang religius. Sebanyak 42 peserta di zona 4 mengikuti pelatihan imam dan khatib masjid se-Kabupaten Toli-Toli bertempat di Balai Gotong Royong kediaman Bupati Toli-Toli, Desa Padumpu, Kecamatan Dampal Selatan. Kegiatan pelatihan tersebut dihadiri oleh anggota Forkopimda Dampal Selatan, Camat Dampal Selatan dan Dampal Utara, ketua dan segenap pengurus DMI Kabupaten Toli-Toli, para kepala desa, para tokoh agama, para peserta imam dan khatib, serta tamu undangan lainnya. Camat Dampal Selatan Hairudin SE selaku Ketua DMI Kecamatan Dampal Selatan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ketua Umum DMI selaku pemerintah Kabupaten Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya yang telah memfasilitasi tempat sehingga kegiatan pelatihan ini berjalan lancar dan sesuai agenda. Menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ketua Umum DMI Kabupaten Toli-Toli, Bapak Bupati Toli-Toli. Kenapa penting kami menyampaikan ucapan terima kasih? Bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan alhamdulillah dilaksanakan di Balai Gotong Royong kediaman Bapak Bupati Toli-Toli. Sementara itu, Kasibimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda yang sangat penting, di mana beliau menilai bahwa sampai dengan saat ini hubungan dan kolaborasi antar pemerintah daerah bersama Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli menjadi masyarakat yang religius. Saya tidak tahu apa ini kebetulan atau memang sudah menjadi sunnatullah di Toli-Toli seiring dan sejalan yang namanya visi misi daerah dan Kementerian Agama di Kabupaten Toli-Toli. Bukan hanya itu, ternyata moto pemerintah daerah, salah satu nama dari gedung ini adalah gedung gotong royong. Di akhir visi Kementerian Agama berdasarkan gotong royong. Di awal sama, di akhir sama. Luar biasa. Kalau visi misi sama, ternyata bukan hanya sekedar persamaan visi misi, tapi kenyataan di lapangan terbukti, Pak. Mohon izin Pak Bupati, ini perlu saya sampaikan. Terjadi kerjasama dan sinergitas antara Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli dan pemerintah daerah. Bupati juga mengatakan semoga dengan adanya pelatihan ini semakin memperdalam pemahaman para peserta pelatihan tentang ajaran Islam. Di akhir sambutannya, Bupati berharap kepada seluruh peserta agar dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga tercipta sinergi yang baik dalam membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa. Tim Liputan Kominfo melaporkan. Saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang selalu berpikir untuk ke depan, bukan nanti berpikir kita hari ini, karena memang pemerintah dan agama itu tidak boleh dipisahkan.
selalu harus beriringan jalan sama-sama. Saya ibaratkan sama dengan sepatu, jalan berbeda, tidak bersamaan jalan tapi satu tujuan, tidak bisa dipisahkan. Ketika kurang satu tidak bisa, atau ada yang rusak nanti kita perbaiki baru itu. Itulah prinsip kita ini sebagai pemerintah dan agama, dan juga ini adalah kepentingan umat, sehingga saya memang punya kepedulian di sini. Jujur kami sampaikan bahwa kita sebagai pemerintah adalah yang selalu melibatkan diri kita yang diatur oleh agama. Pemerintah itu adalah mengatur agama, jadi kita tidak boleh berada di luar agama, sehingga ketika kegiatan kita pemerintah harus melibatkan diri kita, diundang atau tidak kita akan melibatkan diri kita bersama agama. Makanya saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli menyampaikan kepada seluruh pemerintah yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, khususnya camat dan kepala desa, setiap ada acara-acara keagamaan kita wajib hukumnya hadir di tengah-tengah beliau. Dan mudah-mudahan yang mengikuti pelatihan pada hari ini betul-betul kita akan mengikuti. Jangan sampai selesai kita juga ada yang keluar satu persatu. Saya kira jangan sama sekali, kita betul-betul mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat, karena juga memang imam ini saya sampaikan di mana-mana selama pelatihan ini, bahwa imam itu bukan hanya sekedar untuk imam di masjid, tapi dia bagaimana bisa diimani oleh semua orang, bisa didengar, bisa menjadikan pemersatu yang ada di desanya masing-masing. DMI ini adalah salah satu tujuannya banyak sekali untuk bagaimana memakmurkan masjid. Ini yang pertama-tama, sehingga imam tadi yang saya sampaikan ini janganlah kita sampai ikut dalam politik. Kami berharap kepada imam ini bagaimana bisa menjadikan pemersatu yang ada di daerah kita ini, khususnya yang ada di desa-desa, di kecamatan, sebagai tokoh yang terdepan. Kalau ada masalah-masalah di desa, imam itu yang lebih penting sebagai orang yang pertama, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya semua bisa terselesaikan dengan baik. Tapi yang intinya, yang pertama adalah bagaimana kita punya imam memiliki ilmu. Ini sangat penting, Pak. Jangan dianggap ini ilmu ini biasa-biasa, tidak. Kita hari ini tidak ada lagi kita akan melihat dari umur, tapi kita adalah bagaimana kita selalu bisa belajar. Saya berharap melalui pelatihan ini para peserta dapat memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam, meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan khutbah dan ceramah, serta mengembangkan metode dakwah yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, saya juga berharap agar para peserta dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga tercipta sinergi yang baik dalam membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa.